Assalamualaikum. Halo semuanya. Terima kasih. Selamat datang di channel saya. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk berkunjung di channel saya, menonton video kami yang baru pemula ini, yang baru belajar. Sebelumnya perkenalkan saya, nama saya Ria Fatona dan suami saya seperti biasa Ian. Oke, hari ini kembali lagi, dan ini tempat masih di tempat yang kemarin. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi, mau cerita-cerita lagi. Dan hari ini ceritanya bukan seputar Tamiya, karena kita belum bisa membahas soal Tamiya. Karena apa? Karena paling penting kan kita tahu dulu ya maksud dan tujuan dari dia membuat semua ini. Jadi hari ini kontennya kita akan cerita-cerita awal mula kami bertemu, kenapa kita bisa kenal dan menikah. Jadi ceritanya sebenarnya saya dan suami saya Yansa ini dulu adalah teman. Kita teman, ya nggak teman-teman sekali sih, karena dulu cuma satu kompleks, satu tempat tinggal di asrama itu, di pesantren. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, pondok pesantren Darussalam SP3 Pravi. Jadi kita SMP sama-sama di situ. Tapi saya SMP, saya apa ya waktu itu ya? Oh iya, dia SMA. Itu tuh saya SMP, dia SMA. Cuman apa ya, nggak pernah ketemu ya, karena itu kan pesantren ya. Untuk asrama putri dan asrama putra itu berbeda. Asrama putri sendiri, asrama putra sendiri, dan itu ada penghalang rumah abah dan ibu. Jadi ya cuman lihat-lihatan, kenal tahu, istilahnya tahu dia itu mas-mas, saya adik-adik, karena saya dulu SMP, dia SMA. Perbandingan umur kita itu 5 tahun ya. Iya, umur kita tuh jaraknya 5 tahun. Jadi saya cuma tahu ada sosok laki-laki mas yang namanya Mas Ian ini di situ. Dan dulu kalau di pondok itu, seingat saya tuh mungkin sampai sekarang, karena kita juga sudah jarang bersilaturahmi ke sana. Astagfirullahaladzim. Mungkin next bisa silaturahmi lagi ke sana. Jadi kalau zaman dulu itu kita ada namanya sekolah malam, sekolah diniyahnya malam, itu yang khusus pondok. Jadi kayak sama kayak ada kelas dulu pakai kelas nggak sih? Kelas 1-2 gitu nggak? Iya. Oh iya, ada kayak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 begitu. Tapi itu campur ya, sesuai angkatan kita masuk. Walaupun umur kamu kecil, tapi kamu masuknya ke pondok itu lebih duluan, bisa jadi kamu terus saya besar, bisa jadi kamu jadi kakak tingkat saya untuk dari segi ilmu, seperti itu. Kalau di sekolah umum kan dari usia ya, dari usia. Kalau ini enggak, tapi kebetulan dia yang dulu masuk ke pondok itu dan hadir rasa. Singkat cerita, kita cuma tahu kenal di situ karena alhamdulillah dia 3 tahun ya sana, 3 tahun di sana, saya 6 tahun, alhamdulillah. Jadi dia boyong duluan. Nah, setelah itu tidak ada kontak, tidak ada komunikasi sama sekali. Bahkan selama tinggal di situ pun saya tidak pernah komunikasi apapun dengan dia. Dan katanya sih saya ini bukan levelnya dia. Levelnya dia bukan saya, tapi saya jodohnya. Masya Allah, tabarakallah, ya Allah, Allah yang menyatukan. Karena apa? Kalau cerita-cerita dengan dia bilang kamu itu dulu tuh kecil,
hitam, mungkin bisa dibilang paling hitam di antara semuanya santri-santri di sana. Jadi jangankan untuk naksir, dia melirik saya saja tidak. Dan memang kita tidak diperbolehkan ya, walaupun adalah namanya manusiawi, beberapa kayak mbak-mbak, adik-adik, mas-mas tuh saling-saling suka-suka, tapi hanya sebatas suka-sukaan, karena waktu itu kita masih kecil-kecil semua, masih apa, menuntut ilmu ya, hanya kan ya gitulah namanya laki-laki sama perempuan, banyak kita kumpul bareng suka-sukaan tuh biasa, wajar. Insya Allah semua aman karena dipantau sama ustazah di sana, sama abah sama ibu. Kalau kita sudah mulai keluar dari batas, sudah mulai melakukan sesuatu yang itu ada yang pantau ya teman-teman. Oke, singkat cerita, lalu berjalannya waktu karena saya tuh SMP sampai SMA, terus alhamdulillah orang tua saya menyekolahkan saya, mengkuliahkan saya ke Jayapura, jauh. Jadi di sini saya di Jayapura. Tidak pernah, bahkan selama saya 4 tahun kuliah di Jayapura sana itu tidak pernah kontak-kontakan sama dia, tidak pernah kenal, bahkan lupa ada dia. Dan dia lagi sibuk sama lagi sibuk kerja, terus sibuk cari wanita cantik di luar sana. Dia informasi bahwa dia menikah dengan saya, dia 35 tahun, saya 26 tahun. Yes, itu termasuk umur yang sudah tua. Bukan 35 tahun, 30 tahun. Iya, dia umur 30 tahun, saya umur 25 tahun. Sedangkan sebenarnya dia target nikahnya saya umur berapa saya? 25. Dia mau nikah umur 25. Tapi dia mungkin tipenya itu yang cantik, yang putih, yang tinggi, yang ya begitulah. Kamu begitu kan? tapi ya karena bukan jodoh, akhirnya entah bagaimana dia menghubungi lewat media sosial Facebook, chat. Terus karena saya merasa saya kenal, saya tahu kan, sebelumnya saya tanya ini siapa, dan dia bilang ini saya Ndok. Itu karena kalau kita di pondok tuh begitu, saya panggil Mbak, Mas, Ndok, itu udah biasa. Jadi saya oh Mas ya, iya, oke. Dari situ dan akhirnya kita menikah seperti itu, dan berubahlah kriterianya menjadi seperti saya ini. Kalau soal kenapa akhirnya dia mau menikah dengan saya, yang katanya hitam lah, terus tidak sesuai dengan dia punya kriteria lah, itu kenapa sayang? Karena apa? Karena katanya tuh begini ya, dia sudah berada di titik batas. Karena kan sebenarnya kan dia pengennya nikah umur 25 tahun, tapi sampai umur 30 tahun dia mencari tipikal itu standarnya tinggi, pada kita standarnya tinggi. Jadi dia dapat udah serius tapi kadang terus menemukan jodoh, semuanya juga sudah dapat jodohnya masing-masing, punya matang masing-masing. Begitupun dengan saya, punya masa lalu ya beberapa kali kenal dengan teman-teman laki-laki, dengan pria, tapi ya karena itu bukan jodohnya kita, jadilah saya bertemu dengan dia. Waktu itu nggak sengaja sih ya, habis chat itu berlanjut habis ketemu waktu itu saya juga lagi patah hati guys,
lagi patah-patah hatinya dan memutuskan untuk yang mau serius aja lah. Dan kebetulan dia serius. Dia bilang, saya bilang kalau saya sih mau serius ya, siapapun yang baik, bismillah. Ya saya serius. Dan akhirnya dia juga serius, yakin. Akhirnya kita menikah dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan sampailah pada hari ini. Itu ya teman-teman, yang sedikit cerita tentang bagaimana saya bisa bertemu dengan suami saya.